Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Sri Rahayu dengan di belakang 076 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis komparatif dua sampel dengan menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov dua sampel. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu bahwa tes ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal yang telah tersusun pada tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan menggunakan kelas-kelas interval. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini ada contoh, itu dilakukan penelitian untuk membandingkan produktivitas operator mesin CNC lulusan SMK Mesin dan SMU IPA. Pengamatan dilakukan pada sampel yang dipilih secara random untuk lulusan SMK 10 orang dan juga untuk lulusan SMU 10 orang. Produktivitas kerja diukur dari tingkat kesalahan kerja selama 4 bulan. Nah, ini dia tabel tingkat kesalahan operator mesin CNC lulusan SMK dan SMU dalam persentase atau dalam tingkat kesalahan. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, judul penelitian yang kita susun yaitu perbandingan produktivitas kerja karyawan lulusan SMK dan SMU. Variabel penelitiannya meliputi yang pertama jenis pendidikan yaitu SMK dan SMU yang menjadi variabel independennya, serta produktivitas kerja sebagai variabel dependennya. Nah, rumusan masalah dan permasalahan tersebut adalah adakah perbedaan produktivitas kerja yang signifikan antara karyawan lulusan SMU dan SMK? Adapun sampel yang diteliti yaitu terdiri dari dua kelompok sampel yaitu karyawan lulusan SMK berjumlah 10 orang dan lulusan SMU berjumlah sebanyak 10 orang. Hipotesis Hipotesis yang dirumuskan yaitu H0-nya tidak terdapat perbedaan produktivitas yang signifikan antara karyawan lulusan SMK dan SMU. Dan H1 atau H alternatifnya yaitu tidak terdapat perbedaan produktivitas yang signifikan antara karyawan lulusan SMK dan SMU. Kriteria pengujian hipotesisnya, H0 diterima bila K dihitung lebih kecil atau sama dengan KD tabel. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama, mari kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini saya udah masuk ke dalam aplikasi SPSS. Kita masuk ke variable view di pojok kiri bawah. Kemudian di kolom nama, kita masukkan kelompok. Dan yang kolom keduanya yaitu kesalahan. Untuk desimalnya kita jadikan 0. Nah, untuk label pada nama kelompok, kita buat jenis kelulusan atau tingkat pendidikan. Dan pada kesalahan kita buat tingkat kesalahan. Velus kelompok kita buat velus satunya yaitu SMK, pengalaman SMK, add, value 2-nya SMU, add, kemudian OK. Nah, untuk measure-nya, pada
Kolom kelompok ini measure-nya yaitu nominal dan pada tingkat kesalahan yaitu ordinal. Langsung saja kita masuk ke data view. Kita buat value 1 tadi sampai 10. Kemudian value 2 juga 10. Kemudian kita masukkan data kesalahan tadi. Kita copy paste. Kemudian kita masuk ke analyze. Dengan parameter test. Legalish dialog. 2 independent sampel. Tingkat kesalahan kita pindahkan ke test variable list, dan jenis kelulusan kita pindahkan ke grouping variable. Kemudian define group 1 kita masukkan 1, group 2 masukkan 2. Continue, kita ganti test type-nya menjadi Kolmogorov Smirnov, karena kita akan menguji Kolmogorov Smirnov. Oke. Nah, didapatlah hasilnya yaitu tingkat kesalahan absolutnya 0,6 dan positifnya 0,6, negatifnya tidak ada. Nah, didapatlah hasilnya yaitu asims atau p-value-nya yaitu 0,05. Nah, setelah kita lihat, ternyata asims atau p-value-nya sama dengan tingkat kesalahan 5% yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja karyawan lulusan SMK tidak berbeda dengan lulusan SMA.